Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Datanglah kepadaku semua yang berbeban berat. Saya akan share. Okay. Oke, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat. Bapak Ibu, hari-hari ini ya pasti kita secara manusia mengalami tekanan-tekanan. Karena pandemi ini efeknya pasti ada yang ke ekonomi, terus juga stres ya karena mungkin saudara-saudara atau orang dekatnya atau bahkan dirinya juga kena sakit, ya ada masalah-masalah juga mungkin dalam keluarga. Apapun itu bisa menekan kejiwaan kita, ya, membuat kita menjadi lelah juga. Saya juga ada teman-teman yang melayani saudara-saudara yang capek, burn out, ya karena akhir-akhir ini sibuk melayani saudara-saudara, teman-teman, bahkan di gereja juga ya terlalu sibuk pelayanan sehingga menjadi burn out, ya, menjadi lelah, terus kemudian menjadi apatis akhirnya, malah tinggalin semua pelayanan. Ya. Dia bilang saya capek, ya, saya sendiri kosong, ya, saya keluar terus, ya, saya bagikan terus dari pagi sampai sore, ya waktu saya untuk pelayanan, tapi buat sendiri nggak ada. Ya, akhirnya dia tinggalin semua. Ada yang kayak begitu ya. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua untuk renungkan firman Tuhan ini. Ini adalah suatu ajakan dari Tuhan Yesus. Saya ambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Ayat ini sebenarnya kalau kita lihat konteksnya ditujukan kepada orang. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang mengikuti ajaran dari agama Yahudi, ya, orang Farisi, Taurat, ya. Dan mereka dibebani dengan aturan Taurat yang dibuat, ya, rincian dari 10 hukum Taurat itu dibuat rinciannya itu sampai mencapai 613 perintah yang harus mereka ikuti. Ya misalnya di dalam cara makan aja kita tahu mereka harus mencuci tangan, bukan pakai sabun tapi merendam air, terus kemudian jaga apa yang mereka makan, bukan hanya nggak boleh makan babi, lele, ya makanan tidak bersirik, tapi mereka tidak boleh makan telur bersama dengan ayam, ya susu dengan sapi. Jadi banyak sekali aturan-aturan. Ya kalau mereka langgar mereka dianggap berdosa. Jadi mereka itu sangat stressful. Ya. Nah, begitu membebani mereka. Nah, Tuhan Yesus memanggil mereka, mari kepadaku. Apa yang kamu lakukan itu tidak membuat kamu selamat. Hanya kalau kamu datang kepada aku, kamu akan mendapat ketenangan, ya, kesegaran dalam jiwamu. Nah, tapi ini juga berlaku bagi orang-orang yang mengalami depresi, lelah karena beban kehidupan atau dosa atau kehidupan di dunia ini. Ya, mereka merasa capek dengan aktivitas mereka sehari-hari, tekanan-tekanan dalam hidup mereka. Nah, pertanyaannya bagi kita orang-orang Kristen yang sudah merasa datang kepada Kristus, jujur, kita mau jawab. Apakah kita mengalami kesegaran jiwa kita? Apakah kita mengalami ketenangan, damai sejahtera, sukacita? Apakah kita mengalami depresi juga hari-hari? Kita boleh mengalami tekanan, tapi apakah kita tertekan saat ini? Kita boleh mengalami stres. Semua manusia bisa mengalami stres, tapi apakah kita mengalami depresi hari-hari? Nah, ini yang bahaya. Kita bisa mengalami hal-hal yang menakutkan, tapi apakah kita mengalami ketakutan hari-hari ini? Nah, ini suatu hal yang berbeda. Dan di dalam Tuhan, Tuhan jamin tidak ada ketakutan.
Tidak ada kekhawatiran. Kita bisa takut, tapi tidak dikuasai ketakutan. Kita bisa khawatir, tapi kita tidak dikuasai kekhawatiran. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada damai sejahtera, ada penghiburan yang sejati. Itu janji Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kesegaran dalam jiwa. Ya, kita mau lihat, Bapak Ibu saya kasih lihat ada 3 pendeta yang bunuh diri. Ya, dari mulai 2018, 2019, 2020, tiap tahun Bapak Ibu. Ya, ada pendeta yang bunuh diri. Bahkan waktu tadi malam saya lihat, saya waktu klik nama Jared Wilson, di awal tahun 2000 ini dia tahun 2019 bulan September tanggal 10 dia bunuh diri dengan pistol ya, tembak kepalanya. Tetapi di awal tahun 2019 ada seorang hamba Tuhan lagi bunuh diri. Ya, bahkan di Kenya ada hamba Tuhan yang bunuh diri di gerejanya. Setelah dia tusuk istrinya yang lagi khotbah, dia bunuh istrinya, terus kemudian dia bunuh dirinya di depan mimbar, di depan jemaat. Luar biasa. Yang menyeramkan itu pekerjaan setan. Ya. Dan Bapak Ibu lihat, Andrew Stocklane ini tahun 2018. Dia juga bunuh diri di kantornya di gereja. Dia mewarisi mega church dari bapaknya. Dia menjadi senior pastor di sana. Umur 30. Jadi senior pastor di mega church. Jemaatnya 800 sampai 1000 orang. Dan dia mengalami depresi satu hari. Ya berbulan-bulan dia mengalami, bapaknya meninggal tahun 2015. Kemudian dia mengalami sakit. Ada benjolan sebesar bola kasti gitu, bola tenis diambil dari dadanya. Ya, jadi dia sejak itu dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, depresi. Puncaknya tahun 2018 dia bunuh diri. Jared Wilson juga begitu. Dia mengalami depresi dalam hidup. Tapi dia dipulihkan. Dan kemudian dia mengalami depresi lagi. Dia membuka pelayanan Anthem of Hope. Ya, pelayanan untuk orang-orang yang depresi. Yang mau bunuh diri. Tapi akhirnya dia kalah. Dia bunuh diri. Darren Patrick, umur 50 tahun. Seorang pendeta yang luar biasa. Ini Jared Wilson ini temannya Rick Warren ya. Nah, dan Darren Patrick juga dia seorang guru yang luar biasa. Saya dengar khotbahnya bagus, ya. Bagus luar biasa. Dan dia berapa kali diundang oleh John Piper di gerejanya, ya, gereja Reform, ya. Tapi dia bunuh diri umur 50. Ya. Jadi karena dia ada masalah, dia ada masalah keuangan, tidak ada kejujuran ya, masalah kejujuran, terus kemudian masalah pelecehan, ya, terus kemudian disetrap sama gerejanya setahun nggak boleh pelayanan, jadi sabat, terus kemudian dia setelah lewat sabatnya dia mulai lagi pelayanan, tapi tidak boleh menjadi pastor, ya dia hanya melayani khotbah di sana sini. Satu hari dia pergi latihan menembak sama teman-temannya. Istrinya pikir udah biasa, udah normal dia. Tiba-tiba dia tembak dirinya sendiri, bunuh diri. Nah, kita lihat ini pendeta-pendeta. Mereka bisa berkhotbah, mereka bisa mengajar, tetapi mereka mengalami depresi. Pertanyaannya adalah, mereka yang salah atau Tuhan Yesus yang bohong? Karena Tuhan Yesus berkata, semua orang yang datang kepadaku, dia akan mengalami kelegaan, dia akan mengalami rest, dia akan mengalami kesegaran dalam jiwanya. Nah, pertanyaannya pendeta-pendeta ini, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah mereka nggak datang kepada Yesus, padahal mereka bisa mengajarkan firman Tuhan, atau Tuhan Yesus yang perkataannya nggak benar? Nggak mungkin kan Tuhan Yesus bohong. Ya. Bapak Ibu, ini yang diposting Jared Wilson. Jam 10 malam dia tembak kepalanya, pagi-pagi dia posting ini. Dia berkata bahwa mengasihi Yesus tidak selalu bisa membuat orang itu lepas atau menyembuhkan seseorang dari pikiran untuk bunuh diri. Mengasihi Yesus tidak selalu dapat menyembuhkan depresi. Mengasihi Yesus tidak selalu dapat menyembuhkan PTSD. Ini adalah trauma akibat perang. Ya. Mengasihi Yesus tidak dapat selalu menyembuhkan kekhawatiran, ketakutan. Tapi tidak berarti Yesus
tidak memberikan penemanan atau kenyamanan. Ya kalau Tuhan memberikan kenyamanan, ya pasti nggak bunuh diri dong. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengalami kelegaan, Bapak? Seperti yang Tuhan janjikan. Jawabannya di ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau kita mau mengalami kelegaan, nomor 1. Ikuti perintah Tuhan. Pikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Kuk ini bicara soal apa? Penghambaan. Kita harus menjadi hamba Kristus. Ya, tidak ada lain, Bapak Ibu. Sebelumnya kita hamba siapa? Kita hamba dosa. Kita hamba setan. Kita memusuhi Tuhan. Karena yang Tuhan suka, kita benci. Yang Tuhan benci, kita suka. Kita memusuhi Tuhan. Kita hamba dosa. Yang kita suka adalah dosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Tapi waktu kita diselamatkan, kita menjadi hamba Kristus otomatis. Karena Yesus sudah menebus dosa kita. Yang jadi masalah adalah banyak orang Kristen yang tidak menjadi hamba Kristus. Dia merasa dia merdeka, ya sudah bebas. Lupa sama Tuhan. Sampai ada masalah lagi, baru cari Tuhan. Sampai kalau dia sakit, baru cari Tuhan. Tapi kadang itu bisa terlambat. Kenapa? Karena iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat dia tenang. Ya. Jaga hati kita. Dan kita harus, nah ini dia, memikul kuk di sini seperti sapi ini yang dipakaikan kuk ya. Bapak Ibu kalau kita lihat yang mengendalikan kuk ini siapa? Ingat, waktu kuk dipasang bisa ke 1 sapi, bisa ke 2 sapi, bisa juga seperti Elisa. Waktu dia membajak, dia memakai berapa sapi? 12 lembu. Ya, kalau kuk dipasang ke sapi, Bapak Ibu, siapa yang kontrol itu sapi? Bukan sapi yang lain, bukan. Tapi petani yang memegang kendali atas kuk itu. Dan sapi yang membajak itu harus seimbang. Ya, ada ayatnya bahwa tidak boleh mengenakan kuk atas hewan yang berbeda. Kenapa? Karena kekuatannya beda. Keledai sama sapi itu beda kecepatan jalannya, kacau nanti petaninya yang kedodoran. Ya, jadi yang pertama adalah ingat kuk yang Tuhan pasang artinya Tuhan yang pegang kendali atas hidup. Nah, yang kedua adalah belajar kepada Kristus. Menariknya kata memikul kuk dan belajar kepada Kristus itu memakai kata kerja perintah untuk melakukan sampai tuntas. Jadi nggak bisa pikul kuk sekarang terus besok lepas. Atau nanti kalau lagi ada happy-happy lupa nggak pakai kuknya Tuhan. Ya langsung mau gue. Begitu ada masalah baru dia Tuhan aku mau taat. Enggak. Pakai terus selama kita hidup. Sampai nanti kita pulang ke rumah Bapak di surga. Belajar terus sama Tuhan. Sampai nanti kita pulang ke rumah Bapak. Sampai tuntas, sampai selesai, sampai lulus. Kapan lulus? Nanti. Sampai kita menerima mahkota di surga. Baru kita selesai. Ya, belajar terus sama Tuhan. Nah, saat kita mengikuti Yesus 50%. Saat kita, oke Tuhan, gue udah ikut Tuhan. Gue udah serahkan semua 50%. Kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Kita 70% atau 90% bahkan ikut Tuhan. Tinggal 10% yang kita tahan. Enggak, yang 10% ini my hobby Tuhan. Ini kesukaan saya Tuhan. Jangan Tuhan, saya suka. Ya, ini kebebasan saya lah Tuhan. Masa saya nggak boleh sih 10% buat diri saya? Nggak bisa. You got nothing from Jesus. Ya, kalau kita menyerahkan 90%. Kita harus serahkan semuanya. Baru kita bisa dapat mengalami janji Tuhan sepenuhnya. Banyak orang menahan sebagian, akibatnya dia nggak dapat janji Tuhan. Digenapi dalam hidup dia. Artinya tidak kompromi dengan dosa. Ya, waktu kita bertobat, waktu kita minta ampun sama Tuhan,
Bukan berarti yang penting kita minta ampun sama Tuhan, kita mengaku dosa udah beres gitu. Enggak, bukan begitu Bapak. Ya. Mengaku dosa di sini bukan hanya sekedar kita ngaku dosa udah beres. Enggak lagi buat dosa lagi ngaku dosa. Bukan, itu bukan ngaku dosa yang dimaksud. Sehingga Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Sehingga dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita mengaku dosa. Nah, pertanyaannya bukan sekedar kita asal mengaku dosa. Lalu nonton porno lagi, ngaku dosa, nonton porno lagi. Itu mah bukan ngaku dosa yang membuat Tuhan akan mengampuni dan akan menyucikan kita. Lihat aja nanti akan berulang terus, terikat terus makin. Kenapa? Karena Tuhan belum menyucikan dia. Karena dia tidak mengakui dosa seperti yang Tuhan maksud. Karena kata mengaku dosa ini adalah homologos, ya, homologomen. Artinya homo itu sama, logos itu artinya punya pikiran, punya ide yang sama dengan Tuhan tentang dosa. Jadi waktu kita melihat dosa seperti Tuhan melihat dosa, saat kita jatuh dalam dosa, waduh kita akan menyesal Bapak Ibu. Kita akan benci sama dosa kita. Kita akan malu sama dosa kita. Kita nggak akan anggap enteng dosa-dosa kita. Kita akan sakit hati kita waktu kita jatuh dalam dosa. Menyesal, kenapa ya Bro? Nah itu seperti Tuhan melihat dosa, Tuhan benci, jijik. Sehingga waktu Yesus menanggung dosa manusia, Bapa di sorga harus memalingkan wajahnya. Sehingga Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggal? Karena Tuhan Yesus harus menanggung dosa. Dan Tuhan tak bisa bersekutu dengan dosa. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi kalau kita punya pikiran seperti itu, tentang dosa, saat kita jatuh dalam dosa, kita nggak akan main-main sama dosa. Kita akan cepat-cepat bertobat. Maka Tuhan akan setia dan adil. Oh iya, kamu punya hati seperti hati. Dia akan mengampuni. Bahkan dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita, sehingga kita lepas dari dosa. Ya. Nah, kuk yang Tuhan pasang itu enak. Dan bebanku ringan. Maksudnya apa? Waktu kita mau ambil komitmen taat sama Tuhan Yesus. Ya. Bukan dengan setengah-setengah. Yalah, terpaksa lah. Nah, itu nggak segenap hati namanya. 90%. Yalah, karena ada perlunya. Ya udah deh, lagi ada masalah. Ya udah deh, taat deh. Itu nggak tulus. Nanti begitu nggak ada masalah, lupa sama Tuhan. Tapi waktu kita mau ambil komitmen, iya Tuhan, aku mau pakai kukmu Tuhan seumur hidup saya. Saya nggak akan lepas kukmu Tuhan. Saya mau jadi hambamu seumur hidup. Aku nggak akan lepas itu. Ya. Mengikut Yesus keputusan. Ya. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. No turning back. No turning back. Aku nggak akan balik Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan. Ini komitmen. Sekali aku pikul, sampai selama-lamanya aku akan jadi hamba. Ini komitmen 100%. Pada saat kita ambil komitmen 100%, maka kita akan merasakan, oh Tuhan itu enak. Bebannya itu ringan. Kalau kita setengah-setengah, babak belur amsyong. Ya. Karena kita suka masih setengah ikut Tuhan, tapi setengah lagi ikut dunia. Matanya masih melip. Orang yang mendua hati nggak akan dapat apa-apa. Itu masalahnya sama orang Kristen. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau kita tidak mengikuti Yesus atau kita setengah-setengah ikut Yesus, jangan pikir bahwa itu lebih enteng. Enggak, Bapak Ibu, itu lebih berat. Kalau kita tidak dibentuk oleh Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, kita akan dibentuk oleh dunia. Kalau kita tidak mau menjadi hamba Tuhan, kita akan jadi hamba dunia. Wah, lebih kejam lagi tuh dunia. Ya. Dunia berkata, tertawalah, maka dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah, maka kamu akan menangis sendirian. Tetapi Tuhan Yesus, waktu kita sedih, dia juga akan merasakan kesedihan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu Tuhan Yesus. Ya. Pepatah mengatakan, ibu tiri itu kejam. Tapi ibu kota lebih kejam lagi. Iya betul Bapak Ibu. Ya, dunia itu lebih kejam lagi dari ibu tiri. Tapi Tuhan Yesus
Dia lebih baik daripada Bapa kita yang di dunia. Ada nggak Bapa di dunia yang memberikan racun atau ular, racun ular kepada anaknya yang minta roti? Enggak akan. Dia akan memberikan yang terbaik, apalagi Bapamu di surga. Ya. Saya pernah, ya Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada. Belajar terus. Belajar apa? Belajar firman-Nya. Belajar gaya hidupnya. Mengerti firman-Nya dengan benar sehingga kita akan dimerdekakan. Ya, Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Mempelajari firman Tuhan ini, Yesus itu adalah guru yang lemah lembut dan rendah. Maka kita akan mendapat ketenangan. Pasti kita akan jadi pintar. Bapak Ibu, percaya deh. Kalau gurunya pintar, pasti muridnya pintar. Murid banyak yang gagal, kenapa? Ya, murid rata-rata kalau kita lihat ya, kalau di sekolah, kayak saya di ini kuliah, dia ada questionnaire. Kalau murid banyak yang gagal, itu gurunya diganti, dosennya kurang pintar. Ya. Jadi kalau kita punya guru yang hebat, pasti muridnya hebat. Saya ingat dulu saya pelajaran matematik waktu saya karunia, gurunya pinter banget tapi ngajarnya ya kayak dia ngajar orang jenius, jadi yang bisa tuh yang pinter-pinter aja, yang jenius bisa lulus bagus. Kita yang setengah-setengah hancur, matematik saya tuh 4, 5, 3 gitu ya. Aduh, setengah mati deh. Waktu saya di karunia dulu sekolahnya SMP. Tapi waktu saya masuk SMA, saya punya guru SMA, guru matematik namanya Pak Supiono. Aduh, ini guru yang lemah lembut, rendah hati. Dia bilang saya ini nggak pinter. Makanya saya bisa mengerti murid-murid yang lemah matematiknya karena saya dulu nggak pinter matematik. Ya, tapi dia suka matematik sehingga dia jadi guru matematik. Bapak Ibu tahu, dia ngajar kita seperti ngajar orang bodoh. Dia rendah hati sekali, sabar sekali. Bapak Ibu tahu, bukan cuma nilai ulangan harian saya dapat 9. Rapot saya di matematik rapot saya itu 9. Karena saya punya guru yang baik. Tapi waktu dulu saya SMP 5,5, 6 udah syukur puji Tuhan itu saya bisa lulus. Bisa ini di rapot bisa 6. Tapi waktu saya diajar sama guru yang rendah hati, matematik saya 9 di rapot. Nah sama. Kalau kita mengikuti Yesus, guru yang lemah lembut dan rendah hati, pasti kita akan berhasil. Pasti jiwa kita akan mendapat kesegaran, ketenangan. Ya. Bapak Ibu, David Livingstone, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia demi misi di Afrika, dia penginjil di Afrika. Ya, dia pernah diserang oleh singa, sehingga dia cacat. Ya, dia punya pundak ini cacat karena diterkam sama serigala. Jadi kalau dia jalan itu diseret-seret. Waktu dia balik ke Inggris, ya. Waktu orang berkata sama dia, aduh kamu malang banget ya. Jadi misionaris begitu. Kurus, begitu balik ke Inggris, kurus, cacat lagi. Gak punya apa-apa, miskin lagi. Tahu nggak jawabnya apa dia? Hidup kamu susah ya, orang-orang bilang gitu. Dia bilang begini, kan orang Inggris. Kalian, kalau dapat perintah amanat dari Ratu Inggris, kalian akan menganggap itu sebagai suatu kehormatan walaupun perintahnya susah, ya kan? Apalagi perintah dari Bapa di sorga. Masa kalian anggap sebagai suatu pengorbanan waktu kalian lakukan? Itu sebagai suatu penderitaan, sebagai suatu kesusahan? Bukan. Tetapi adalah suatu kehormatan, suatu keistimewaan, suatu penghargaan yang luar biasa. Kalau kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita bisa melaksanakan perintah Bapa di sorga. Begitu juga saya. Ya, ada beberapa quotes-nya dia. Padahal jadi kalau kita bandingkan sama pendeta-pendeta tadi, seperti yang kata Paulus, di dalam pergumulanmu melawan dosa, melawan kesusahan dunia, kamu belum sampai meneteskan, mencucurkan darah. Masa kan udah KO, udah nyerah. Ya kan, aku di berdarah-darah nih. Aku aja masih semangat, kata Paulus ibaratnya begitu. David Livingstone udah berdarah-darah dia. Sakit lagi, ya. Hampir mati dia. Tapi luar biasa dia semangat. Dia bilang itu bukan pengorbanan, itu kehormatan buat saya. Ini
Lihat dia punya kata-kata mutiara. There is one safe and happy place. Hanya ada satu tempat yang aman. Dan tempat yang membuat kita berbahagia. Yaitu kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita sedang melakukan kehendak Tuhan, itu adalah tempat yang paling membahagiakan dan paling aman. Gak ada kekhawatiran, gak ada depresi, sekalipun begitu banyak masalah mengancam. Shall I tell you what supported me? Tahu nggak kamu? Haruskah saya katakan kepada kamu? Apa yang membuat saya itu bisa bertahan? Ya, di hutan Afrika, di tempat yang terpencil, di antara orang-orang yang bahkan bahasanya pun saya tidak mengerti. Di antara orang-orang primitif yang sikapnya nggak tentu, nggak jelas, bahkan kejam, bisa keras sama saya, ya, bisa membunuh saya, kanibal bahkan. Tapi tahu nggak apa yang membuat saya, yang membuat saya bisa kuat? Apa yang support saya? Firman ini. Lihat, aku menyertai kamu bahkan hingga akhir zaman. Perkataan Tuhan Yesus inilah yang membuat saya tidak takut, tidak depresi. Walaupun diterkam singa, menghadapi manusia-manusia yang kanibal. Saya tidak takut, saya tidak gentar, saya tidak depresi. Karena Tuhan Yesus berkata, Dia akan menyertai saya. Itu cukup buat saya. Luar biasa ya. Kenapa? Karena Dia total memikul kuknya Tuhan. Tuhan, kirim aku kemana saja. Hanya sertai aku. Taruh beban apapun pada saya. Hanya topang saya ya Tuhan. Putuskan semua ikatan apapun dalam hidup saya. Kecuali ikatan yang mengikat saya dengan Engkau Tuhan. Wow, luar biasa. Ya. Justru dari orang-orang yang mengalami penderitaan seperti ini, kata Paulus, penderitaan yang aku alami ini, itu merupakan penghiburan kepada kamu. Kenapa? Karena pada saat aku menderita, Tuhan menghibur aku. Sehingga dengan penghiburan yang dari Tuhan, aku dapat menghibur kamu, kata Tuhan di dalam Korintus. Kata Paulus di dalam Korintus. Nah, jadi hamba-hamba Tuhan yang mengalami depresi, kalau dia melekat kepada Tuhan, Tuhan akan menghibur dia. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan, sehingga dengan kelegaan yang dari Tuhan, dia bisa menghibur orang lain. Tapi kalau dia mengalami depresi dan dia tidak mengalami Tuhan, dia tidak mengalami penghiburan dari Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang salah? Nggak mungkin. Dia yang tidak mengikuti Yesus. Hari-hari ini mari kita memeriksa hati kita. Jangan pikir kita sudah melayani, kita sudah beres. Coba tanya hati kita, apakah ada kelegaan, ada kesegaran dalam hati kita. Ada kekuatan yang baru setiap hari. Ada sukacita dari Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak, mari hari ini kita mau bertobat. Kita mau ambil keputusan. Jadi hamba Tuhan. Pikul, ambil komitmen. Ya, mengikut Tuhan. Total. Kedua, belajar sama Tuhan. Belajar firman. Kalau kita bilang kita sayang Tuhan, tapi kita nggak suka firman. Kita nggak, berapa jam sehari kita belajar firman? Berapa jam sehari kita nonton? Berapa jam kita lakukan aktivitas kita yang kita suka? Ya kan? Berapa jam atau berapa menit waktu kita buat makan 3 kali sehari? Oke, sekali makan 15 menit, 20 menit lah ya, kata Jokowi, 20 menit. 20 menit kali 3 kali makan. Kan sekali makan kan, sekali gigit kita 30, sekali kunyah kan, sekali masuk mulut satu suapan kita mesti 30 kali kunyah, ya kan, satu piring makanan. Ya 20 menit lah ya, 20 kali 3. 60 menit buat makan doang. Jasmani. Apakah buat makanan rohani kita juga habiskan waktu 60 menit sehari? Ya. Gak heran. Kalau kita jarang baca firman, rohani kita lemah. Karena iman timbul dari pendengaran firman. Oke? Ya. Belajar kepada Kristus sampai tuntas, sampai selesai, sampai kita bertemu dengan Tuhan di rumah Bapa kita yang baik. Kesimpulannya, orang-orang yang hidup tanpa Kristus mengalami beban kehidupan yang sangat berat. Ya.
Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kita harus sungguh-sungguh berkomitmen, memikul kuk dan dari Tuhan. Terus belajar firman, belajar kepada pribadi. Jadi ada dua hal ya, belajar kepada Yesus. Belajar kepada firman-Nya dan belajar kepada pribadi Yesus, teladan Dia. Dan taat kepadanya. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan double minded. Ya. Cinta dunia, cinta Tuhan. Pandang dan fokus hanya pada Kristus. Ibrani ingatkan kita dalam pergumulan kita dengan dosa, kita belum mengeluarkan. Jangan nyerah. Maka saat kita terus setia melakukan kehendak-Nya, maka kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sekian. Bapak Ibu. Amin. Ya. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan siapkan dan kita bisa tanyakan. Saya mau tanya duluan nah. Ya, boleh Pak. Nah, ini menggelitik ya. Maksudnya hari-hari ini barangkali seperti tadi dibilang juga. Kadang-kadang kita lagi dengan begitu kondisi hari-hari ini, kadang-kadang ada banyak tuntutan untuk kita melayani sedemikian rupa gitu ya. Sehingga ada orang juga yang kecapean nih gitu ya. Nah, apakah itu beban dari Tuhan atau bukan gitu? Apakah itu yang disebut kuk dari Tuhan atau bukan? Bagaimana kita bedanya, David? Iya. Jadi gini Bapak Ibu, kita harus sadarin ya. Manusia rohani itu seperti manusia jasmani juga. Artinya begini, bisa capek, bisa lemah, perlu di-charge, perlu dimakan, perlu kasih makan ya. Jadi kalau kita walaupun badannya keker, tapi kalau kita kurang, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita, maaf ya, diare, bisa pingsan. Walaupun badannya segede apapun, dia bisa pingsan. Ya. Jadi dia perlu intake makanan yang bergizi supaya dia bisa kuat. Apalagi kalau badannya memang udah soal, makannya nggak benar lagi, kerjanya capek lagi, ya kan? Wah, lebih cepat KO. Jadi itu sifatnya natural. Nah, jadi manusia rohani juga walaupun kita hamba Tuhan, saya percaya hamba-hamba Tuhan tadi itu adalah hamba Tuhan yang kayak misalnya dari Patrick sama yang tadi ya, Jared Wilson, itu hamba Tuhan yang mengalami Tuhan. Mereka saya sih percaya dia mengalami Tuhan awalnya ya. Tapi kemudian dia mengalami burnout, dia capek terlalu banyak keluar dan masuknya kurang. Dia kurang saat-saat bersekutu dengan Tuhan. Dia kurang menanti karena firman Tuhan setia dan amin. Yesaya 40 berkata, orang-orang muda, bayangin orang-orang muda adalah orang yang paling kuat. Dia akan menjadi lemah. Ya kan, dia akan menjadi capek, berlari dan capek. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan naik. Ya kan? Dia akan berlari dan tidak menjadi lelah. Ya karena jadi intinya ada saatnya waktu kita diam bersekutu dengan Tuhan pribadi. Ini jadi ada saatnya kita bisa beramai-ramai, tapi ada waktunya kita khusus hanya dengan Tuhan. Ya, makan makanan yang segar yang keluar dari mulutnya. Kita bagus dengar khotbah pendeta di YouTube banyak bagus, tapi ya saya pernah satu kali waktu Bapak Ibu mungkin ingat satu hamba Tuhan yang terkenal namanya Ted Haggard jatuh dalam dosa. Ya, waktu dia ngadain KKR di Gelora Bung Karno, Abalov yang ngadain waktu itu, ya, dan dia khotbahnya ya bagus ya tentang karakter, tapi ternyata waktu dia datang ke kita itu di Jakarta itu sebenarnya dia sudah hidup dalam dosa, ya homoseks, perzinahan, narkoba, ya selama 3 tahun. Kita nggak tahu kan, dia bisa begitu. Nah waktu itu saya kaget, waduh Tuhan, kalau ini hamba Tuhan yang ahlinya, spesialisnya kesembuhan ilahi terus jatuh dalam kesucian, oke lah, ini hamba Tuhan yang khotbahnya tentang kudusan, karakter, jatuhnya di karakter. Loh apalagi Tuhan. Nah waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan satu hal. Ya pada hari ketiga saya berdoa, saya ingat, saya tanya tentang dia. Terus hari ketiga saya udah lupa, saya nggak berdoa buat dia. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, karena dia sudah lama tidak makan makanan segar. Apa Tuhan maksudnya? Terus saya dapat penglihatan, ada satu burung
ada sarang burung Raja Wali yang anaknya sedang beberapa burung Raja Wali sedang menciap-ciap ke arah satu arah gitu ya. Tapi nggak ada apa-apa, itu langit biasa. Tapi kemudian dari langit itu tiba-tiba ada satu titik. Rupanya induk Raja Wali pulang habis berburu. Rupanya itu yang dinanti-nantikan oleh anak-anak Raja Wali. Lalu dia memuntahkan buruannya, ya, daging segar buruannya. Entah kelinci, entah apa yang baru ditangkap, dia muntahkan dan anak-anaknya makan daging segar. Tuhan berkata, yang kita harus cari saat-saat ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Waktu kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan bicara sama kita. Itu makanan yang segar. Bukan makanan proses, bukan makanan instan yang sekedar kita dapat dari pendeta-pendeta. Ya kan, pendeta bisa salah ajar. Tapi waktu kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan ya menyampaikan isi hatinya kepada kita, wow, saat itu Bapak Ibu akan rasakan ada kesegaran yang lain. Ya, bisa juga kita dengar dari hamba Tuhan mengajarkan firman Tuhan buat kita akan disegarkan, bisa. Oke, bagus. Tetapi kan kita perlu belajar sistematis, Bapak Ibu. Nggak semua hamba Tuhan pas kebutuhan kita. Pas bisa kebutuhannya sama. Tapi kan nggak selalu sama. Nah, karena itu kita perlu disiplin belajar firman Tuhan secara rutin. Ya. Jadi itu, Pak. Ya, lanjut nih Kak David, ada yang nanya di chat. Ya, Ya. Tuhan juga kasih. Halo? Ya, oke Pak. Ya, ada yang nanya di chat nih. Puji Tuhan, pagi Pak David, pagi ini saya dibukakan kebenaran, pikulah perhambaan. Tapi bagaimana dengan Galatia 4 ayat 7? Nah, saya bacakan ya, Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, jadi gini Bapak Ibu, sekali lagi, kalau baca Alkitab, lihat konteksnya. Ya, jangan comot satu ayat, bandingin sama ayat lain yang beda konteks. Ya. Jadi dalam Matius 11:28 kita bicara soal mengikuti Yesus, ajarin ya, kalau kamu belajar sama aku, kamu harus seperti murid. Nah, saya mau tanya, kita murid bukan? Iya. Tapi anak bukan? Iya. Hamba bukan? Iya. Tergantung konteks. Waktu Tuhan bicara soal kepemilikan, kita milik Kristus, kita anak Kristus, kita keturunan Kristus. Dia Bapa kita. Tapi bicara soal ketaatan, itu bicara soal seperti hamba dengan Tuhannya. Ya kan? Waktu Tuhan, kita lihat di Matius 25, waktu nanti di hari penghakiman, Tuhan berkata apa? Hai hambaku yang baik dan setia, kan? Hambaku. Ya kan? Nanti loh, pada jadi loh, kok dibilang anak, bilang hamba? Iya, tergantung konteksnya. Pada saat kita setia dengan tugas yang diberikan, itu hamba. Tetapi dalam kepemilikan, dalam penebusan, itu seperti Bapak yang tebus anaknya sendiri, seperti itu. Ya, kasihnya itu dalam soal hubungan, itu seperti Bapak dengan anak. Nah, Galatia 4 ayat 7 kita lihat, ya. Konteksnya apa ini? Bicara soal anak dan ahli waris. Ini bicara soal pewarisan. Tetapi kalau soal Tuhan memberikan perintah-perintah, itu bicara soal penundukan diri, ketaatan. Jadi konteksnya berbeda. Jadi kita adalah hamba Kristus, yes. Kita anak Allah, yes. Jangan lupa, di Roma 8 ayat 17 juga bilang begini. Kalau kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Kalau kita juga turut menderita bersama dengan dia. Jadi ada apa ya? Ada suatu contoh nih. Sekarang Galatia 4 ayat 1 ini. Judul perikopnya Sons and Heirs, ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat ia telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, nah ini bicara soal apa? Waktu Paulus membandingkan kita orang Kristen dengan orang-orang yang mengikuti hukum Taurat. Waktu mengikuti hukum Taurat mereka nggak ngerti, mereka hanya lakukan perintah-perintah. Ya, mereka menjadi budak dari otomatis yang menjadi hamba dari hukum Taurat. Mereka belum akil balik. Tapi pada saat datang waktunya, sudah genap waktunya, Tuhan menebus kita, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi miliknya. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Hukum Taurat yang dimaksud di sini adalah dimerdekakan dari hukum Taurat di sini adalah hukum seremonial, sunat, ya, yang tadi hukum 613 itu tadi, ya 613 hukum yang harus diikutin semua. Ya kalau Sabat jalan cuma maksimal 2 km, nggak boleh lebih, kalau lebih dosa, ya kan. Nah terus nggak boleh masak, nggak boleh segala macam. Jadi peraturan-peraturan begitu. Tuhan bilang bukan. Sunat yang benar itu adalah sunat hati. Contoh. Jadi mulai kasih pengertian. Seperti anak. Kalau dulu enggak, hamba, pokoknya lu perintah aja. Lo kenapa kok disuruh begini Tuhan? Pokoknya taat aja. Nah itu seperti budak. Tapi sekarang kamu bukan kayak begitu lagi. Kamu anak. Kasih pengertian. Sunat itu lambang. Tanda kamu milik Allah. Sekarang yang penting adalah sunat hati. Nah, jadi dikasih pengertian. Nah, Paulus sedang membedakan. Ya. Jadi itu konteksnya. Tapi konteks tadi Matius 11:28-30 itu bicara soal apa? Bagaimana kita mengikut Yesus sebagai anak yang baik, bagaimana? Ya kan? Anak yang taat. Seperti apa? Seperti murid kepada gurunya, seperti hamba kepada tuannya. Nah, jadi itu dalam soal ketaatan. Tapi kita anak dalam hubungannya dengan Bapa. Makanya Bapa akan kasih Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Sebagai meterai, jaminan untuk menerima segala yang Tuhan janjikan. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita apa yang firman Tuhan pernah ingatkan, pernah sampaikan. Nah, itu artinya kita anak. Tapi kita juga harus punya hati hamba. Seperti Yesus. Yesus adalah anak kan, anak Allah, tapi dia juga hamba loh. Hamba Allah disebutnya, ya. Nah, jadi lo bagaimana? Yesus kan anak Allah pun disebut hamba. Ya dia memang hamba. Iya kan, hambanya tuh artinya dalam hal apa? Ketaatan. Buat ketaatan Yesus sama Bapa di sorga itu seperti hamba dengan Tuhan. Ya, tapi dalam hubungannya dia adalah anak tunggal Allah. Nah, jadi gitu ya. Jadi beda konteks, beda pengertian. Tapi ya dua-duanya sama. Kita hamba Allah, kita anak Allah juga. Ya kayak gitu ya. Oke. Jadi kita jangan sampai sebagai anak tapi tidak taat kepada bapaknya gitu ya. Nah, iya. Kita jadi anak durhaka dong ya. Iya. Oke, ada yang mau tanya? Bapak Ibu, silahkan mau buka mic langsung juga boleh. Pagi Kak David. Pagi. Aku mau nanya ya Kak ya. Tadi sempat dengar Kak David bilang mereka yang tadi itu ya, contoh yang 3 pelayan Tuhan itu ya yang bunuh diri itu. Kan tadi kan Kakak kalau nggak salah bilang gini ya, mungkin mereka tuh kurang masuknya. Kebanyakan keluar, tapi mereka sendiri tuh nggak dapat makan rohani mereka, ya kan? Aku jadi mikirnya gini tadi Kak, bukankah mereka nih pelayan Tuhan gitu kan ya? Jadi misalnya mereka menginjil atau apa, itu bukankah mereka dalam mempersiapkan pun mereka tuh punya waktu khusus dengan Tuhan gitu loh Kak. Jadi mereka tuh ada, sebenarnya bukannya ada ya, menerima gitu makanan rohani itu. Terus kenapa mereka bisa sampai melakukan ya bunuh diri itu gitu loh. Apakah karena kurangnya itu makanan rohani itu, atau karena ada misalnya memang mereka punya dosa terselubung gitu loh Kak. Karena kan pengertiannya gini ya, kalau Tuhan udah kasih kita tugas, pasti Tuhan juga kasih karunia dong untuk memampukan kita gitu. Nggak mungkin kan Tuhan kasih kita kerjaan yang wah kita nggak sanggup gitu loh, tapi dikasih ke kita, kan nggak gitu Tuhan kita. Betul. Gitu loh Kak. Betul. Jadi gimana tuh Kak? Betul sekali. Jadi
dalam kasus yang 3 pendeta itu kan saya baca bener ya. Kalau Darren Patrick saya lihat dia ada dosa, belum beres dia. Karena dia memang nggak terima, dia dijatuhin begitu ya dari tempat yang paling tinggi, posisi yang paling tinggi tiba-tiba nggak ada artinya. Dia itu kayaknya nggak bisa terima. Ya dia malu juga, dia bawa nah itu, dia belum beres. Nah terus kemudian si yang siapa itu yang pertama tahun 2018 tadi itu Stocklane siapa Andrew Stocklane itu. Nah Andrew Stocklane itu dia menerima tanggung jawab saya lihat ya dari bapaknya. Dan coba lihat ya, saya baru lihat pendeta, dia anak pendeta loh. Jadi dari kecil sudah jadi dia bukan orang yang belum kenal Tuhan. Oke lah, belum kenal Tuhan ditato, udah kenal Tuhan ya tatonya masa dihapus gimana caranya kan nggak bisa. Dia pendeta loh bapaknya. Jadi dilahirkan dari keluarga pendeta tapi badannya tato semua, kaki semua. Nah ini yang saya pikir dia nggak total ikut Tuhan. Tadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus bilang syaratnya adalah pikul kuk yang kupasang total 100% hamba. Yang kedua adalah belajar terus kepadaku. Ya, nah belajar ini nggak bisa mau khotbah ya baru gue belajar telat bu. Ini harus terus disiplin makan. Makan kan nggak bisa begini. Oh, gue besok mau misalnya suka lari kayak. Oh besok gue mau ikut lari maraton. Oh hari ini gue makan yang banyak. Nggak bisa bu. Rutin kalau bulan depan mau lari, mulai sekarang saya mesti jaga makan saya. Saya mesti tidur yang cukup supaya lagi maraton saya fit, nggak kram, nggak nanti apa gimana. Ada yang banyak pelari maraton lari tengah jalan jebret mati ya tengah jalan ya kan karena apa? Istirahatnya nggak cukup, makannya nggak bener ya kan. Jadi mesti perlu rentang waktu. Jadi perlu disiplin. Ya, nah jadi saya lihat hamba-hamba Tuhan. Nah contoh sekarang Andrew Stocklane. Andrew Stocklane itu bu, istrinya bilang, jadi dia tuh stres. Ya dia mesti karena dia habis dioperasi dia segala macam dia mesti khotbah ya dia tuh stres dia mesti siapin khotbah segala macam. Nah ini saya lihat dia boleh jangan dia cuma pikirin bagaimana menyiapkan khotbah yang baik ya dengan PPT yang bagus dengan itu kan perlu skill tapi sebenarnya dia perlu adalah saat teduh bersama Tuhan. Dia tenang dia ngalami ya kan nah itu loh. Nah itu perlu waktu yang khusus gitu, perlu dicicil, nggak bisa SKS sistem kebut semalam nggak bisa bu. Ya, tapi kalau khotbah SKS bisa nggak? Bisa khotbah SKS, khotbah bagus bisa nggak SKS? Bisa. Saya punya temen kok, ya dia tuh memang punya karunia tuh mulutnya tuh kalau ngomong, aduh loncer banget deh. Itu mah kalau begitu ditepok ya, saya pernah pelayanan SPK sama dia waktu itu Pak CG. Itu orang nggak usah siapin, gua bisa ngomong ngalur ngidul bercanda tidur begitu bangun baca doang langsung khotbahnya bagus lucu khotbahnya. Nah tapi dia kosong seperti si itu yang tadi saya cerita tuh hamba Tuhan si Ted Haggard. Saya tanya Tuhan kok dia bisa khotbahnya bagus. Saya baru ingat dia khotbahnya kan orang kalau udah pendeta banyak khotbah dia kan punya bahan-bahan khotbah yang banyak. Tinggal cari-cari aja dari dia punya catatannya kan. Dia khotbahin lagi, dia siaran ulangan, ya kan. Tapi sebenarnya dia nggak dapat sesuatu yang baru dari itu. Nah, kita perlu setiap hari belajar dan makan yang baru dari itu. Makan makanan yang segar tiap hari, Bu. Tiap hari kalau kita makan Indomie, bisa hidup nggak? Bisa, tapi nggak sehat. Nanti mati muda, banyak penyakit itu nanti. Sama, mengikut Tuhan Yesus juga begitu. Kita nggak bisa makan makanan instan dulu. Kita perlu makan makanan yang slow cook, makanan yang seger, yang fresh, yang keluar dari mulutnya Tuhan. Makanannya kita belajar benar-benar duduk diam di kaki Tuhan dan dengar. Itu lain, Bu. Itu lain. Ya, itu perlu waktu cicilan. Jadi kita mesti seimbang. Nggak bisa, waduh, lagi semangat nih. Waduh, dari pagi sampai malam pelayanan terus. Waduh, Bu, nggak ada Superman. Sama kayak David Livingstone juga begitu. Ya, dia juga waktu-waktu dia sendiri dia belajar sama Tuhan. Saya percaya orang-orang yang bisa kumpulin kata-kata bijak yang begitu banyak, itu waktu-waktu yang dia habiskan bersama Tuhan itu banyak banget secara pribadi. Ya, dia punya pengalaman. Seperti Paulus bilang, justru lewat penderitaan ini, aku dapat kekuatan sehingga aku bisa menghibur kamu, kata dia. Kata Paulus kepada jemaat Korintus. Ya di dalam 2 Korintus. Kalau kita lagi belajar Korintus hari ini. Ya, jadi mestinya hamba Tuhan itu begitu. Pada saat dia mengalami stres, dia cari ke Tuhan.
sama Tuhan. Bukan cari yang lain. Nah, kalau pendeta ini cari yang lain begitu ya, akhirnya dia begitu. Dia nggak dapat sesuatu yang menyegarkan jiwa dia. Dia paranoid. Jadi dia itu ya, saking stres ya, dia jadi lumpuh. Si Andrew ini. Dia lumpuh sampai dibawa ke rumah sakit. Karena dia mesti khotbah, dia stres banget, dia depresi. Nah ini kan, aduh kalau mau dibilang depresinya Paulus, depresinya David itu kan jauh lebih berat lagi Bu, tekanan hidup. Tapi mereka nggak sampai begitu. Tetap kok kuat mereka. Iya kan? Kenapa? Karena mereka melekat sama Tuhan. Mereka belajar terus sama Tuhan. Dan mereka pikul kuknya Tuhan. Mereka hamba Tuhan. Tapi kalau kita setengah-setengah, amsyong Bu. Amsyong. Iya. Ya, jadi penting banget itu persekutuan dengan Tuhan ya Kak ya. Dan hati juga ya harus benar ya Kak. Betul. Kita, sorry kalau kita melayani Tuhan 8 jam. Kita bayangin ibu deh, latihan di gym 8 jam. Makannya sedikit-sedikit doang. Amsyong Bu, tekor pasti nggak bisa. Bodybuilding yang makannya banyak baru bisa. Latihannya berat begitu. Sama. Iya. Seimbang. Oke, seimbangan ya. Ya, thank you Kak, sangat memberkati. Thank you so much. Oke, Kak David, ada pertanyaan di chat nih. Ini pertanyaan kenyataan hidup ya. Selamat pagi Pak David, mau nanya, ada teman nih yang melayani sungguh-sungguh sepengetahuan saya. Tapi problem kehidupannya tidak selesai-selesai. Sehingga dia mulai bertanya-tanya, kenapa tidak ada terobosan? Dia jadi malu dengan teman-teman sepelayanan lain yang mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Terima kasih Pak. Gimana nih maksudnya? Nah, Oke, bagus sekali nih pertanyaan ya, pertanyaan kehidupan. Ya, jadi gini Bu, Bapak, Ibu ya. Masalahnya gini, makanya gini, kita perlu belajar firman Tuhan ya supaya mengerti jawaban doa. Tadi saya ikutin kan mengenai jawaban doa, benar ya. Kayak kemarin kita lagi bahas ya tentang waktu di kelas hermeneutik yang Pak Sunan juga ikut. Ya, maksudnya kita sama-sama iniin. Nah, kita harus lihat jawaban doa itu jangan kita kayak misalnya Yeremia 29 ayat 12-13 ya. Kita sering pakai ayat itu Yeremia 29, coba kita lihat ya Yeremia 29 ayat Yeremia 29 Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, kita comot ayat ini terus kita khotbah. Waduh, haleluya. Ya, saya berdoa Tuhan jawab. Ya, pokoknya kuncinya nomor 1, segenap hati. Apa? Bila kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Menanyakan Tuhan dengan segenap hati, berdoa, datang kepada Tuhan, ya kan? Bertobat. Jadi ada rumus-rumusnya. Jadi kalau kita lakukan itu, pasti Tuhan jawab. Betul? Belum tentu. Karena ayat ini nggak begitu kenyataannya. Bapak Ibu tahu nggak? Ayat Yeremia 29 ayat 12-13. Kenyataannya berapa tahun bangsa Israel mengalami janji Tuhan ini? 70 tahun, Bapak Ibu. Jadi 70 tahun kemudian setelah mereka berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan, 70 tahun kemudian baru dapat jawabannya. Baru dipulihkan. Tahu dari mana? Ayat 10. Dibilangnya, ya, sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun lagi bagi Babel barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjimu itu kepadaku dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, kita sering comot ayat 11, kita lupa ayat 10. Tuhan punya rancangan yang indah, tenang aja. Yang penting kita berdoa cari Tuhan, pasti dijawab. Ntar dulu, ayat 10 bilang 70 tahun lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi lu doa sekarang jengking-jengking cari Tuhan, Tuhan bilang, "Tar, gue udah bilang 70 tahun ya." Kenapa? Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya planning. Nah, bangsa ini bangsa yang bebal, mesti dihajar dulu nih. Kayak begini baru kapok. Karena Tuhan udah kasih kesempatan begitu panjang lewat Nabi Yeremia untuk menyadarkan bangsa Israel, tapi mereka nggak mau. Sekarang begitu Babel mau menjajah mereka, baru takut mau cari Tuhan. Oh, ntar dulu Tuhan bilang, udah
udah ultimate hukumanku 70 tahun. Nanti setelah 70 tahun baru gue akan dengar. Kalau lu mencari aku. Selama 70 tahun, minta aku bebaskan, aku nggak akan bebas. Jadi begini, Bu. Semua Tuhan punya waktu. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu. Nah, mungkin ada yang menurut kita sudah cari Tuhan. Gue sungguh-sungguh. Gue udah 2 puasa. Gue udah nyari Tuhan. Sama seperti teman saya. Ya, sekarang dari Abalok Selatan. Fit, Tuhan tuh maunya apa sih? Gue udah tiap hari bangun jam 3 pagi berdoa. Ya, bertahun-tahun. 2 tahun. Ya, bangun pagi jam 3, gue berdoa, bertobat. Udah bertobat. Gue udah gak pakai narkoba, udah gak main cewek, udah bertobat semua. Malah bisnis gue makin hancur sekarang. Tuhan maunya apa sih? Dimarah sama Tuhan. Ya, kok gak ditolong, janjinya gak sesuai. Ya iya. Nah, saya bilang, masih ada yang belum beres kali. Enggak, gue udah total, ya kan. Terus kemudian Tuhan ingetin satu kali waktu kita lagi berdoa. Yesaya 30 ayat 15. Itu masalahnya lu. Lu suka cari jalan sendiri. Wah nih Tuhan mau. Ayo kita berdoa, klaim. Pasti menang. Belum tentu. Lu berdoa lawan musuh lu itu juga orang Kristen. Jangan-jangan dia juga berdoa sama Tuhan Yesus supaya dia menang. Nah, lu berdoa supaya lu menang. Dia juga berdoa supaya dia menang dalam kasusnya, perkara di pengadilan. Ya, nggak beres. Akibatnya lu jual harta, nyogok hakim segala macam, lu klaim nih firman Tuhan. Lu pakai cara yang nggak benar. Tuhan bilang duduk diam, tenang. Biar Tuhan yang bekerja. Sampai kapan? Akhirnya dia nyerah. Ya Tuhan, dia saudaraku juga. Aku ngalah. Dia bikin surat ke musuhnya itu. Aku ngalah. Tak apa-apa, lu yang menang aja. Begitu hatinya benar di hadapan Tuhan. Beres langsung. Dia dapat kerjaan. Rumahnya diganti. Maksudnya Tuhan kasih dia rumah. Ya, mobil yang disita sama debt collector Tuhan balikin dalam keadaan yang baru mobilnya waktu itu ya. Nah, maksud saya gini, Tuhan cuma tunggu hati kamu. Jadi Tuhan punya waktu. Nah, dalam hal ini Tuhan udah ultimatum 70 tahun ya, mesti tunggu 70 tahun. Nah, maksud saya gini, nggak selalu apa yang kita pikir itu adalah apa yang kita pikir baik, belum tentu Tuhan pikir baik. Ini yang kita mesti cari kehendak Tuhan dalam doa kita. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan jawab. Nah, kalau belum, cek. Jangan-jangan ada yang belum beres di kita. Atau Tuhan suruh tunggu. Karena Tuhan pasti setia sama janji. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik dan orang yang mengasihi dia. Pertanyaannya, kita punya hati mengasihi Tuhan apa? Apa tujuannya kita ada maunya aja? Kita rajin berdoa karena kita ada maunya aja, ada kebutuhan. Kenapa? Gue udah lama nih, udah umur 40, udah kepala 4, masih jomblo. Aduh, gue makanya doa puasa, cari Tuhan sungguh-sungguh, rajin melayani. Tujuannya supaya dapat tulang rusuk. Ya kan? Begitu dapat tulang rusuk, lupa. Ada maunya. Ya Tuhan belum jawab-jawab. Kenapa? Hati lu belum benar, kata Tuhan. Ya kan? Jadi kita nggak tahu ya masalahnya apa. Tapi intinya Tuhan pasti mau memberi yang terbaik buat. Tapi yang terbaik buat Tuhan belum tentu terbaik. Belum tentu enak buat kita gitu. Tapi itu terbaik buat Tuhan. Nah, jadi bagian kita adalah Tuhan bukan mau apa. Nah, soal tadi jawaban doa saya nggak tahu. Mungkin dia pikirannya temen gue udah pada kaya. Kok gue belum kaya ya? Tuhan bilang, aku tahu kamu cinta sama uang, makanya aku nggak pernah kasih kamu kekayaan. Bisa aja loh, kita nggak tahu ya kan. Tuhan mau dia jadi yang lain gitu loh. Ya, jadi yang penting adalah mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Ya, karena apa yang kita pikir baik, apa yang kita mau, belum tentu itu baik dan yang Tuhan mau. Kira-kira gitu, menurut saya. Oke, jadi di atas segala sesuatu kita mesti tetap percaya bahwa Tuhan baik ya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan betul. Itu yang paling kita mesti pegang ya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Asal gini loh, asal kita harus buka pikiran kita, jangan aduh Tuhan, gue mau ini. Bukan begitu, itu anak kecil namanya. Kita harus buka pikiran kita, Tuhan. Seperti ajaran Tuhan Yesus kan dalam doa Bapa kami. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Ya kan? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu juga jadi doa kita mestinya. Sama. Waktu kita doa buat Indonesia, Tuhan, gue makin doa, aku makin kacau ya. Covid makin banyak nih Tuhan. Wah, orang-orang makin bebal tengkuk nih, makin gimana nih apa tuh? Percaya deh ya, apapun ya Tuhan lebih tahu ya. Kita nggak tahu Tuhan maunya bagaimana, tapi bagian kita adalah kita berdoa
yang terbaik buat Indonesia. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan jadi, Tuhan. Tuhan pegang Pak Jokowi karena Tuhan suruh. Ya berdoa buat pemimpin kita, buat bangsa kita. Ya berdoa, doa, tapi jawabannya terserah Tuhan. Ya, terserah Tuhan. Apa yang baik buat Tuhan, itu yang kita dukung, Tuhan. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan jadi di Indonesia seperti di surga. Di surga artinya apa? Bukan semuanya baik, semuanya tunduk sama Tuhan 100% itu artinya. Nah, kita berdoa supaya Indonesia Tuhan berdaulat. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Silahkan, jangan ragu-ragu. Jadi kita mesti balance, benar-benar bukan. Nah, kadang-kadang beban yang kita itu jangan-jangan bukan beban dari Tuhan, kadang-kadang beban dari beban dari bukan dari Tuhan, yang kita seakan-akan menuntut diri kita sendiri. Kita tetap mesti hati-hati juga ya, supaya sebenarnya kita tahu. Kadang-kadang ya betul, kadang-kadang bukan beban dari Tuhan, tapi kita yang mau gitu. Kita yang ini yang mesti hati-hati ya. Kita tidak tanda kutip mengendalikan diri. Kita meluaskan. Wah, udah all out. Nah, ini yang bahaya. Padahal Tuhan mau kita juga balance gitu. Ya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dan bisa hebat ya. Paulus, David Livingstone, itu saat teduhnya mereka pasti kuat banget. Pasti lah. Kalau nggak mereka ya seperti atlet lah. Ya, atlet itu makannya pasti gila-gilaan. Abang Beca makannya pasti gila-gilaan, tapi langsing, tapi berotot ya. Kenapa? Keluarnya juga tenaganya banyak. Kita keluar tenaga banyak, makannya nggak sama kayak dia, hancur. Sebaliknya, kita makan banyak, keluar tenaganya nggak banyak ya, hancur juga, kolesterol, darah tinggi, semua segala macam. Jadi mesti seimbang, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan nih, titipan nih. Ya, katakanlah kita banyak diminta pelayanan, ada kebutuhan pelayanan ya. Lalu kemudian dari keluarga ada yang tidak setuju nih. Nah, misalnya suami tidak setuju atau suami mau melayani istri tidak setuju. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana, Pak David? Bagus sekali. Ya, saya juga mengalami kayak begitu. Nah, satu kali saya mesti melayani. Menurut saya perlu melayani. Itu penting banget, sesuai dengan firman Tuhan, benar. Tapi istri saya nggak setuju. Istri saya ngotot, ya kan, apa segala macam. Dia dengan segala alasan. Akhirnya setelah saya ngomong, saya keluarin ayat-ayat segudang, dia nangis malah. Pokoknya dia nggak setuju lah. Kamu harus pikirin keluarga, kamu harus anak segala macam harus diutamakan gitu ya. Macam harus bersama-sama. Itu nggak bisa jalan sendirian. Pokoknya gitulah ya. Saya udah gemes sekali, tapi saya ingat bahwa kita ini hamba Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak aku, bukan kehendak istri saya. Jadi gimana saya bilang, oke kita berdoa. Kita berdoa. Nah, benar-benar kita mau kehendak Tuhan, bukan kehendak saya yang jadi, bukan kehendak istri saya yang jadi. Kita berdoa sama-sama. Dan Tuhan tuh luar biasa. Waktu kita lagi berdoa begitu ya, kita mau cari kehendak Tuhan, Tuhan tegur saya. Dia bilang begini, kamu tuh pemimpin. Kalau anak buah kamu nggak mengerti kamu, nggak bisa ikut maunya kamu gagal jadi pemimpin. Kamu harus mengajar lagi bini kamu. Kamu harus turun lagi ke levelnya dia. Tuntun dia lagi, sehingga dia mengerti beban. Kamu tanggung jawab. Waduh, kaget saya. Salah saya ternyata. Tadi saya udah pikir ayat apa lagi Tuhan ya, supaya istri saya bisa dibukakan gitu ya. Nah, tahu saya yang mesti berubah. Ya, saya yang harus turun. Ya, ikutin istri saya. Ya, karena saya nggak boleh karena saya pemimpin, saya harus jadi teladan yang baik dan dia harus mengerti saya. Ya, karena kalau saya jalan sendiri dan dia nggak ngikutin saya, artinya saya menjadi guru atau menjadi pemimpin yang tidak baik untuk istri saya. Saya harus turun. Ya, aduh saya minta ampun sama Tuhan. Ya udah, saya ngalah. Nah, terus kemudian selesai, istri saya malah juga Tuhan tegur. Tuhan juga tegur dia. Jadi kita sama-sama ditegur sama Tuhan. Dua-duanya salah gitu loh. Iya kan. Jadi akhirnya dia juga pasrah. Maksudnya, ya sudah ikut. Tapi yang penting jangan lupa keluarga. Maksudnya gimana, ingat ya. Mesti balance gitu. Ya, jadi bagus semua. Ya hubungan kita jadi baik. Kita juga disadarkan dari kesalahan kita. Yang tadinya kita pikir kita paling benar gitu loh. Iya kan. Jadi dua, kita bertobat. Dan kedua, hubungan kita jadi baik juga. Ya kan. Jadi saya pikir, ya justru bersyukur ya kita punya pasangan, kita punya istri, punya suami, itu jadi suatu alarm. Kalau kita sampai beda pendapat, itu suatu tanda bahwa ada sesuatu something wrong nih. Nah, kita harus cari kehendak Tuhan.
Jangan ngotot jalan sendiri, bisa rusak nanti. Ya. Itu saya pikir. Ya, jadi artinya mesti datangnya sama Tuhan untuk dengar ya dari Tuhan ya, bukan memaksakan kehendak ya. Iya, Biar benar. istri saya ngerti, gitu, Iya. bukan gitu ya? Bukan. Saya bingung tiap kali ya, saya kalau merasa benar datang sama Tuhan, salam dulu deh. Pokoknya Tuhan ketahuan salah saya itu selalu deh, setiap kali saya merasa saya benar gitu ya, benar, orang lain salah gitu ya. Terus saya datang untuk minta keadilan dari Tuhan, Tuhan tolong Tuhan gini supaya dia bisa dibukakan gitu. Tuhan tegur saya dulu malah. Tuhan nggak pernah tenang, sabar, nanti ya, nanti dia akan kubalas. Tenang kamu sabar ya. Nggak pernah. Tuhan selalu ketemu salahnya saya. Selalu saya, aduh iya saya salah. Saya salah dulu deh pokoknya deh saya di mata Tuhan saya tiap kali. Ya, Tuhan tuh. Ya kalau Kak David dengar suara Tuhan, kan kadang-kadang orang datang sama Tuhan kan nggak pakai dengar ya. Tapi saya bersyukurnya gini ya, Tuhan tuh ingetin firman. Tuhan selalu pakai ayat, selalu dari ayat yang, jadi nggak ada memang ayat yang kadang-kadang saya nggak pernah dengar. Belakangan saya, ya ada ayatnya di Alkitab. Tapi Tuhan suka pakai ayat selalu. Ayat yang firman Tuhan bilang begini, oh iya benar, oh iya. Jadi tegurnya pakai ayat-ayat, benar-benar Roh Kudus tuh mengingatkan kita. Ya, jangan sampai Roh Kudus, Tuhan kok gue nggak pernah dengar suara lu ya. Roh Kudus bilang, aku tuh mau ingetin kamu, tapi waktu aku buka-buka di memori kamu tuh nggak ada ayat firman Tuhan semua. Kamu nggak pernah baca, nggak pernah belajar firman. Jadi begitu aku buka-buka memori kamu kosong semua. Jadi mau diingetin apanya? Ya, jadi makanya kita perlu loading, kita perlu memori kita isi dengan firman Tuhan. Ya, supaya nanti Roh Kudus ingetin kita, dia waktu buka memori kita ketemu firman Tuhan, supaya bisa menguatkan kita. Ya. Oke, Kak David, ada yang tanya di chat nih. Pak David, kadangkala saya merasakan dalam berdoa, sepertinya kita memaksa Tuhan mengabulkan doa kita. Dan seringkali kalau nggak dikabulkan, kadang kita kecewa, marah, lari dari Tuhan, dan lain-lain. Bagaimana kita tahu apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan? Sedangkan kita juga perlu terus bertekun dalam doa, gitu ya. Iya, jadi memang pertama Tuhan suruh kita berdoa terus. Ya, komunikasi sama dia dan menanti-nantikan dan belajar firman. Jadi gini, menanti-nantikan Tuhan bukan duduk bengong dia, bukan. Menanti-nantikan Tuhan juga artinya kita belajar firman, cari belajar firman-Nya. Nah, Tuhan pasti akan bicara lewat firman. Itu udah pasti jelas ya. Karena kita bersyukur ada Alkitab, itu firman Tuhan. Ya, Tuhan pasti ngomong sesuai dengan, kalau memang dari Roh Kudus pasti cocok sama firman. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Dan saya percaya nggak terlambat ya. Coba kita cek berapa lama kita menantikan jawaban Tuhan. Ya pasti nggak lebih daripada orang-orang di Alkitab menantikan jawaban Tuhan. Abraham 25 tahun. Bangsa Israel Kaleb menantikan berapa tahun? 45 tahun. Saya berpikir itu paling lama. 45 tahun. Gak ada orang yang menantikan jawaban Tuhan 45 tahun. Nggak taunya ada lagi yang lebih lama lagi. 70 tahun. Jadi artinya apa? Generasi pertama nggak alami janji Tuhan. Ya, jadi orang yang waktu Yeremia menyampaikan nubuatan itu, mungkin umur 40, ya, mereka dengar bahwa Tuhan akan pulihkan nanti setelah 70 tahun. Mereka udah mati. Mereka umur 80 mati, 90 mati, 70 tahun lagi kan dari umur 40 kan 110 tahun umur mereka baru mereka alami. Dan artinya generasi pertama itu dengar janji Tuhan itu mereka nggak alami. Generasi kedua baru alami. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Ya Tuhan punya rencana lah, kita nggak tahu. Kenapa baru generasi kedua? Kenapa? Karena tegar tengkuk generasi pertama itu. Ya karena sama. Waktu kita berdoa juga Tuhan mungkin ya punya rencana yang lain. Tapi bagian kita adalah percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik buat saya. Ya. Nah kalau kita nggak alami sekarang, kita nggak mengerti, nggak apa-apa. Nanti sampai di surga tanya Tuhan, kenapa Tuhan ya jawaban doa itu? Di situ nanti Tuhan kasih kita pengertian. Tapi yang pasti Tuhan itu adil dan benar jalan-jalan. Dan Tuhan itu penuh belas kasihan keputusan-keputusan. Ya, jadi semua ada pertimbangan yang baik dari Tuhan. Jadi kita pasti nggak akan kecewa. Jadi sekalipun kita belum terima jawaban, jangan kecewa. Pasti Tuhan itu berikan yang terbaik buat kita. Itu aja deh. Mungkin jadi pertanyaannya begini kali ya. Jadi saya bahasain agak beda. Jadi kan dia lagi berdoa nih. Jadi perlu ngotot nggak gitu ya? Kalau di satu sisi ngotot, jangan-jangan tadi kan disuruh bertekun, jadi dia mau ngotot nih. Atau di satu sisi
Dia ntar ngotot-ngotot, ntar saya salah lagi doa. Nah, dia bingungnya mungkin begitu. Begini, kalau buat saya, enggak, firman Tuhan ajarin kita bertekun dalam doa. Doa terus, kalau kita tahu itu firman Tuhan, doa dengan tekun, dengan yakin terus. Ya, contoh buat sakit, doain terus. Doain terus buat orang sakit. Tetapi soal kesembuhan, Tuhan. Ya, kayak misalnya Nabil Quraisy. Nabil siapa namanya tuh? Nabilnya si apologetik, muridnya si Ravi Zacharias. Dia kan kena kanker. Itu apologetik yang luar biasa tuh dari Israel. Aduh, luar biasa dia. Dia cinta Tuhan luar biasa dia. Nah, dia kena kanker usus kan. Sampai di saat terakhir sebelum dia mati, dia masih berdoa buat kesembuhan dan dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dia sampai dia mati. Tapi ternyata dia nggak sembuh. Ya, dia tetap beriman sama Tuhan sampai dia mati. Itu iman yang benar. Nah, soal jawaban, ya itu bagian Tuhan. Kenapa nggak sembuh? Kita nggak tahu kenapa. Ya, Tuhan punya rencana. Ya kan buat dia, ya saya nggak tahu. Nah, sampai di sorga, yang pasti waktu Quraisy si Nabil nanya, saya percaya dia akan puas. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, sampai di depan tahta pengadilan Tuhan, waktu kita tanya Tuhan, kita semua lidah akan berkata, ya Tuhan, adil dan benar jalannya. Semua keputusan Tuhan itu benar. Ya, adil itu aja. Ya, ada hal-hal yang memang kita nggak tahu. Tekun sih tekun aja ya. Ini bagian kita harus tekun, harus percaya memang kalau itu janji Tuhan, memang itu firman Tuhan, jelas bilang begitu ya. Gitu, saya pikir gitu, Pak. Oke. Pertanyaannya mungkin teman-teman udah ngerti ya. Ada satu pertanyaan dari saya. Bunuh diri itu masuk surga apa enggak? Orang pendeta yang kayak tadi itu bunuh diri itu masuk surga apa enggak? Coba dipikir. Ya, mungkin udah tahu jawabannya ya nggak apa-apa ya. Tapi biasanya saya kalau nanya itu kasus di kelas waktu kita kuliah aja banyak tuh yang simpang siur perdebatan yang seru tuh soal bunuh diri masuk surga apa enggak ya. Itu aja sih. Tapi saya rasa teman-teman udah ngerti semua jawabannya, bagus. Bagus ya. Oke, ada yang buka mic. Bu Supiati, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Enggak, cari tutup lagi itu sunat. Oh, tutup lagi. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Ntar pertanyaan Pak David ditanyain balik nih. Oke, ini ada yang tanya nih di chat nih. Chat dulu deh ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak David, hal jatuh bangun dalam dosa. Dalam hal emosi ini kadang saya lama-lama bisa meledak juga ya. Setelah itu saya sadar saya sia-sia sebenarnya. Saya ngaku dosa, mohon ampun sama Tuhan. Lalu suatu kali bisa begitu lagi, jatuh lagi ya. Minta ampun lagi. Apakah Tuhan ampuni ya Pak dalam case seperti itu? Ya, bagus Pak. Ini pertanyaan yang real. Ya, iya, pasti Tuhan ampuni. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa dalam arti kata homologomen tadi, artinya kita menyesal, kita melihat dosa seperti Tuhan melihat dosa. Ya, memang selama kita di dalam Roma 8 ayat 23 bilang bahwa selama kita hidup ini, kita anak-anak Tuhan, kita masih bergumul. Selama kita hidup dalam tubuh ini masih bisa jatuh dalam dosa. Kita juga bergumul. Ya, supaya kita bisa nggak bisa sempurna, artinya total menang atas dosa itu nggak bakalan bisa karena kita masih dalam dosa ini. Sampai kapan? Sampai nanti pada saat pengangkatan sebagai anak. Ya. Pada saat kita lepas dari tubuh kita, nah kita nggak akan bisa jatuh dalam dosa lagi. Tetapi selama kita dalam hidup kita ini, Tuhan tahu kita nggak sanggup, makanya Tuhan Yesus mati buat kita supaya darahnya itu ya menyucikan kita terus buat orang-orang yang menyesal, yang sadar akan dosa. Jadi jangan terbiasa dengan dosa, itu bahaya. Nggak apa-apa, memang gue begini, wah itu bahaya. Ya Tuhan ngerti kok kita. Ya kayak sama kayak pendeta tadi, Tuhan ngerti kok kita. Kita tuh orang-orang depresi, ya nggak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Ya gue bunuh diri, tapi gue tetap percaya sama Tuhan, gue mengasihi Tuhan.
dia bunuh diri. Gue udah nggak tahan lagi, Tuhan ngerti kok gue nggak tahan lagi. Ya bukan begitu. Itu bukan orang yang bertobat. Orang yang bertobat dia nggak mau. Dia akan jatuh, dia akan bangun lagi dan dia akan bertobat. Ya, nah, dan Tuhan itu, kenapa kita yakin Tuhan pasti mengampuni kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh menyesal? Karena Tuhan janji. Karena Tuhan bicara sama Petrus. Waktu Petrus tanya, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah sama aku? 7 kali? Itu udah angka sempurna. Tuhan Yesus bilang bukan 7 kali. 70 kali kali 7 kali untuk dosa yang sama. Jadi kalau Tuhan suruh Petrus mengampuni orang 70 kali 7 kali, 490 kali, masa Tuhan nggak ampuni kita 490 kali untuk dosa yang sama? Ya, pasti Tuhan ampuni. Artinya sebenarnya bukan 490 kali. Dia akan terus mengampuni. Itu maksudnya. Ya. Bahkan Yudas juga kalau dia datang ke Tuhan Yesus minta ampun, saya percaya Tuhan Yesus akan mengampuni. Masalahnya Yudas sudah dibutakan oleh iblis. Dia bunuh diri. Ya, jadi selama kita hidup dalam dosa kita bisa itu, tapi jangan main-main sama dosa. Jangan sengaja. Oh nggak apa, oh ya pornografi jatuh minta ampun, wah itu main-main sama dosa. Itu hidup dalam. Akibatnya kita akan jadi hamba dosa. Kita terikat dan kita nggak bisa lepas lagi walaupun celaka. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Itu aja Pak, saya pikir. Oke. Terakhir, barangkali ada yang mau tanya, Ibu atau Bapak Eliel, ada yang mau tanya atau? Ada yang mau ditanya atau enggak? Kayak kepencet Sunan. Ya, kepencet. Kalau kepencet kayaknya ya. Nah, oke. Kalau begitu, ketika kita doa buat bertobatan nih, kita doain orang bertobat, kan kehendak Tuhan bahwa setiap orang diselamatkan ya. Kita boleh dong otot ya, bertekun dong Kak David ya. Iya, boleh. Saya juga punya teman begitu, teman-teman pendoa di kantor ada 2 pendoa, ya 1 suka dapat nubuatan, penglihatan, 1 pendoa, syafaat. Nah berdoa buat bos kita di kantor, mereka akhirnya keluar, percuma lu berdoain buat dia, makin doa makin gak bener, ya bener loh, ya wah itu orang udah gak mungkin bertobat lah, ya dia kepahitan sih, tapi saya enggak, saya terus ya sampaikan firman, ya bukan cuma doa aja, ada firman yang ini saya kasih dia. Hari ini dia di Abel Selatan, melayani jadi ketua, jadi pemimpin YBM di Selatan tuh. Ya, nah, jadi Tuhan punya caranya dia. Tapi bagian kita adalah terus ya tabur. Bagian kita cuma nabur, Tuhan yang menumbuhkan. Jangan berhenti menabur, itu aja. Ya, dan Tuhan yang akan tumbuhkan. Kita nggak tahu kapan ditumbuhkan. Ya, pokoknya bagian kita jangan berhenti menabur. Oke, Kak David. Mas Untung cukup atau? Ya, cukup kali ya, sudah cukup ya. Cuman waduh, ada pertanyaan 1 nih terakhir. Ya sudah, langsung biarin dulu, itu dulu jawab dulu deh Pak David. Wah, nih. 1 lagi. Pak, bagaimana mendoakan seseorang yang mengalami penyakit gangguan jiwa? Nah, loh. Bagus, begini Pak. Bu siapa? Cynthia. Jadi gini ya. Kalau gangguan jiwa itu kan banyak macam. Ya, ahlinya itu Kak Dharma Wulan. Ya, spesialis dia kan di kita ya di Abalat. Jadi saya banyak diskusi sama dia. Kak Dharma kan dulu juga pembinanya saya dulu waktu di KTB Daud. Nah, jadi saya sering tanya sama dia. Jadi gini, Kak Dharma aja yang spesialis buat yang orang yang begitu-gitu ya, kesurupan lah, gangguan jiwa. Jadi dia aja ada kalau kayak schizophrenia, dia nggak bisa langsung kasih firman doain, nggak bisa. Kasih obat dulu, suruh makan obat dulu, supaya dia tenang. Dia punya, karena kan orang schizophrenia kan dia bisa dengar halusinasi, dengar suara-suara, pikirannya bisa berubah, atau dia bisa berubah kepribadian segala macam, kepribadian ganda atau triple ya kan bisa beda-beda tuh. Nah dia tuh udah nggak normal. Ya ada orang dulu saya juga pernah pikir orang schizophrenia itu kesurupan karena dia bisa berubah, bisa jadi laki-laki, jadi perempuan, jadi itu kita pikir dia kesurupan, nggak taunya schizophrenia dia. Nah jadi gimana? Ya kamu doain terus sampai ya kita kecuali punya karunia ya. Mujizat ya oke lah, tapi kalau enggak ya tetap harus kita pakai. Saya percaya obat semua dari Tuhan ya.
Semua ilmu pengetahuan itu dari Tuhan, kita harus hargai. Gitu ya. Nah, jadi kayak Kak Dharma, ya dia kasih obat dulu. Jadi orang yang mau bunuh diri, misalnya saya pernah ada satu jemaat yang mau bunuh diri. Saya bilang, bawa ya Kak Dharma, jangan, percuma nanti kita repotan, kenapa itu mesti 24 jam jagain. Kita nggak bisa, kita meleng dikit, ntar dia bunuh diri, mati, kita yang salah. Jadi gimana? Ke rumah sakit jiwa, Grogol. Jadi kita bawa ke rumah sakit jiwa Grogol, terus kemudian dikasih obat. Setelah dia tenang, baru dikasih firman, diinjilin, didoain. Nah, pada saat dia normal, dia baru bisa terima firman. Lah, pada saat dia lagi koslet, nggak bisa. Jadi gimana? Bikin dulu stabil. Ya, jadi kita harus perlu dokter, psikiater untuk bantuin kita. Nggak bisa nanganin sendiri, Bu, orang kelainan jiwa. Nggak bisa. Kita bukan spesialis. Ya, kita bukan semuanya one stop shopping. Nggak bisa kita. Ya, kita harus akuin gitu. Nah, kita harus bawa ke ahlinya dulu. Dalam hal ini ahli ilmu jiwa. Ya, tenang. Nah, sama juga. Kalau orang sudah kayak tadi, depresi. Dia sudah kena depresi, sudah diterang, depresi attack, udah kayak begitu. Harus dibawa ke, jadi kalau ada pendeta yang depresi, udah agak senior, udah gila, ya dia nggak bisa tetap didoain, dia mesti dibawa ke rumah sakit jiwa, ditenangin dulu, distabilin dulu, baru didoain, dikasih firman, nah baru pelan-pelan pemulihan. Ya. Karena kita nggak punya Rasul Paulus di sini, ya kita nggak punya, jadi lebih baik kita pakai lah, ya kan. Kak Dharma aja yang saya anggap paling jago aja, saya tanya begini, wah nggak bisa, bawa ke rumah sakit dulu deh. Ya, ditenangin dulu, normalin, baru kita setelah normal baru saya bisa layani. Kecuali kerasukan, ya kecuali kerasukan, oke, ya, itu boleh. Ya, kita harus layani, kita harus usir dalam nama Yesus. Gitu Bu, kira-kira. Oke, saya kira cukup Kak David. Thank you banget nih. Banyak yang dapat berkat, benar-benar pencerahan baru. Ya, Mas Untung ada yang mau tambahin, Mas Untung? Cukup ya, cukup jelas yang Pak David sampaikan. Memang keseimbangan artinya tadi yang dari awal jelaskan bahwa jangan sampai kita kelelahan ya Pak ya. Artinya tetap harus punya hubungan dengan Tuhan karena kita itu yang nggak bisa digantikan dengan pelayanan kita. Kita melayani boleh tapi jangan sampai kita kelelahan. Akhirnya nanti kita malah jadi mundur gitu ya. Betul. Oke, ya. Makasih Pak David buat pencerahannya hari ini. Sama-sama. Ya. Nah. Oke, Sunan. Oke, terima kasih semuanya buat sudah mengikuti yang setia sampai akhir. Ya, kita akan ketemu lagi besok. Terima kasih Pak David. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu.